bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang seni rupa modern dengan aliran realisme. Apa sih aliran realisme itu? Aliran realisme merupakan suatu aliran yang ingin menunjukkan suatu peristiwa model tertentu atau suasana yang dengan keadaan sehari-hari tanpa adanya drama atau dipilih kondisi yang paling indah saja. Realisme berusaha menangkap dan mempresentasikan dunia nyata seakurat mungkin. Ciri-ciri realisme: 1. Mengangkat tema mengenai peristiwa keseharian yang terjadi dan dialami oleh orang-orang kebanyakan. 2. Menggambarkan mengenai masyarakat yang ada di dalam situasi yang menyata dan khas dengan lingkungan sehari-hari mereka. 3. Karya realis akan menunjukkan tentang manusia dari semua kelas dalam kondisi dan situasi aslinya. Aliran realisme. Realisme muncul pada abad 19, tepatnya pada tahun 1850 setelah terjadi revolusi di Prancis pada tahun 1948. Gaya baru ini muncul menggantikan karya seni yang populer sebelumnya, yaitu aliran romantisme. Aliran romantisme identik dengan sesuatu yang megah. Contoh dari romantisme seperti pemandangan alam yang menakjubkan, tokoh eksotis, mitologis, memunculkan nilai dramatis dan emosi tinggi. Seniman realis menolak gaya romantisme dan memilih kehidupan nyata menjadi objek pada lukisan mereka. Masa itu, kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya diatur. Hal ini kerap memicu kehidupan yang tidak menyenangkan. Para seniman realis pun menggambarkan kehidupan itu apa adanya. Seniman realis semakin populer dan masyarakat meninggalkan seni tradisional yang bersifat idealis. Mereka menggeserkannya dengan sesuatu yang lebih nyata dan benar-benar terjadi dalam kehidupan dunia. Para realis banyak menggambarkan kehidupan kaum pekerja atau kaum miskin. Hal ini juga digunakan sebagai kritik kepada kaum borjuis. Gaya ini pun semakin berkembang ke bidang seni yang lain seperti patung, sastra, hingga teater atau opera. Kesenian ini juga menggambarkan tema-tema yang realis atau yang benar-benar terjadi secara nyata. Salah satu tokoh aliran realisme yaitu Gustave Courbet, salah satu pencetus munculnya aliran seni rupa realisme di pertengahan abad ke-19. Ia menolak gaya klasik dan dominasi akademik seni di Prancis. Karyanya berfokus pada realistik fisik benda-benda yang diamati, walaupun kenyataan itu dinilai tidak indah dan memiliki muatan yang dianggap terlalu kontras. Courbet melihat realisme sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak kaum tani dan rakyat biasa di negaranya. Courbet juga telah lama terkenal karena tanggapannya yang berani terhadap pergolakan politik di Prancis. Para kritikus menilai karyanya sebagai pengaruh penting dalam memicu para seniman modern awal lainnya seperti Eudorat Monet. Lukisan Eibert et de Fosberger karya Edward Manet 1882 menggambarkan seorang pelayan berwanita di kabaret terkenal Paris, Folies Bergère. Ia berdiri di belakang meja bar yang dipenuhi botol champagne, minuman berwarna bunga, dan semangkuk jeruk. Di belakangnya terdapat cermin besar yang memantulkan keramaian penonton, lampu-lampu, serta interior mewah tempat hiburan tersebut. Refleksi di cermin menunjukkan seorang pria sedang berbicara dengannya. Meskipun secara perspektif, posisi mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Ketidakakuratan ini diyakini disengaja oleh Manet untuk menciptakan kesan dramatis dan memicu pertanyaan tentang realitas serta persepsi. Wajah pelayan digambarkan datar, seakan terasing di tengah hiruk-pikuk malam Paris, memberikan kesan komentar sosial tentang kesepian di tengah kemewahan. Penggunaan cahaya yang memantul di botol-botol dan detail kain menunjukkan perpaduan gaya realisme dan pengaruh impresionisme
menjadikan karya ini syarat makna sekaligus misteri. Pendapat tentang lukisan. 1. Warna. Lukisan ini memiliki palet warna lembut dan dominasi abu-abu dan hitam serta aksen warna cerah. Kontras antara latar belakang gelap dan sosok utama yang terang membantu menyorot figuran di depan. 2. Bentuk dan proporsi. Lukisan ini menampilkan sosok wanita yang kuat dan terdefinisi dengan baik di pusat komposisi dengan objek lain seperti botol dan mangkok jeruk yang juga digambar dengan jelas. Proporsi dan keseimbangan visual tercipta dengan baik, sementara latar belakang yang menampilkan orang-orang lebih kecil menambah ilusi kedalaman. 3. Komposisi. Tata letak simetris dengan sosok utama di tengah menciptakan rasa keteraturan, sementara latar belakang yang sibuk membuat penonton merasa terlibat dalam suasana. 4. Cerita dan yang dirasakan. Lukisan ini menggambarkan kehidupan malam di bar dengan fokus pada pelayan wanita yang menunjukkan nuansa kesendirian di tengah keramaian. Ekspresi wajahnya menimbulkan empati dan kesan mendalam tentang kontrak antara perannya dalam emosi pribadinya. Lukisan ini juga menarik untuk dieksplor lebih lanjut terkait kontrak sosial dan budaya, terutama peran perempuan. Sekian presentasi dari kami tentang seni rupa modern. Saya Ahmad Salik Bahru Syurofa. Saya Adinda dari Istiqomah. Saya Putri Ignatia Siti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.